Fungsi Rasul itu 3, tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Bisa tilawah, ta'lim, dan tazkiyah. Kalau Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alim ayatihi wa yu'allimu kitabul hikmah wa yuzakkihim. Ini di surah Al-Baqarah ya. Kalau di Ali Imran, laqad manna 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitabul hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Itu memang berbeda. Kalau yang di Al-Baqarah, kenapa wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab dulu baru wa yuzakkihim? Karena memang saat itu masih belum ada penyimpangan dari anak-anak turun Ibrahim, doa Nabi Ibrahim tadi. Sementara yang di surah Ali Imran itu kaitannya dengan Rasulullah. Kalau yang di Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim. Ini yuzakkihim dulu. Yuzakkihim dulu. Kenapa? Karena memang dari proses tilawah ajaran dari Rasul tadi kemudian dia bisa mensucikan diri. Karena itu dalam dunia pengajaran itu kita mengenal namanya tazkiyah dan ta'lim. Tazkiyah itu yang disasar adalah pembersihan hati. Tazkiyatun nufus, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, bisa niat yang tidak benar, tujuan yang tidak benar itu. Ta'lim itu adalah transfer of knowledge. Dia mentransfer ilmu dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi sebenarnya itu semuanya ajaran. Cuma yang satu ajaran mengarah kepada akal sehingga dia bisa menganalisis. Yang satu ajaran yang mengarah kepada hati sehingga dia bisa merenung. Makanya tazkiyah dan ta'lim ini harus berkelindan. Upaya diajari bahwa hati tadi itu supaya bersih. Dengan bersihnya hati maka pikiran bisa menjadi cemerlang. Karena itu kenapa di dalam Al-Quran tidak ada kata akal? Yang ada adalah fungsinya, kata kerjanya. Berbeda dengan kolbu. Kalau kolbu justru yang ada adalah bendanya, tapi kata kerjanya tidak ada. Kenapa? Karena kolbu itu yang disasar sebagai ketika pembersihan hati, maka diharapkan fungsi akal itu menjadi berfungsi dengan benar. Pengajarannya menjadi benar, ilmu yang dia dapatkan bisa menjadi benar. Ilmu yang dia dapatkan menjadi benar gara-gara hatinya benar. Loh gitu. Ilmu ini bisa berikan manfaat secara benar gara-gara hatinya bersih. Karena itu ketika kolbu ini memang ada perbedaan istilah ya di dalam Al-Quran. Ada kolbun, ada fuad. Kalau melihat kecenderungannya maka dabal fuadu ma ra'a. Kelihatannya fuad itu lebih dalam dari hati, dia nurani yang tidak bisa dilawan. Kalau kolbu itu dia karena bolak-balik sesuai dengan karakternya, maka dia tergantung dengan isi yang di dalamnya. Kalau isinya itu donyo, terus ya pikirin donyo gitu. Kalau hatinya itu seperti air begini. Kalau air ini isinya itu apa yang tertumpah dari air ini, maksudnya apa yang tertumpah dari gelas ini bukan tergantung gelasnya terbuat dari apa, tidak. Mau dari kaca, mau dari besi, mau dari plastik, mau dari apa saja, itu nggak penting. Kenapa? Yang terpenting isinya apa. Kalau dia isinya kopi, tetap kopi. Teh, susu, air putih, tetap akan tergantung mau gelas ini terbuat dari apa. Kolbu itu seperti gelas ini. Maka isi ketika isi itulah yang kemudian mencuat, yang kemudian dia keluarnya seperti apa. Nah, kenapa harus ada proses tazkiyah? Karena kenapa harus ada proses tazkiyah, pembersihan hati, supaya nanti yang terlahir dari akal pikirannya tadi itu, ilmu yang kemudian dia miliki tadi itu bisa terkontrol oleh bersihnya hati. Nah, maka di sini menjadi fungsi kerasulan, ada tazkiyah, ada ta'lim, ada tazkiyah. Hati itu bisa dihidupkan dengan mujahadah,
dengan istighothah, dengan baca Al-Quran, dengan wirid, zikir, itu tabiatnya. Maksudnya itu tempat habitatnya. Membersihkan hati itu kan nggak bisa bersihnya hati dengan makan pasca 5 sempurna, ya nggak bisa. Bersihnya hati dengan olahraga, ya nggak bisa begini. Tapi bersihnya hati tadi dengan seperti begitu.